Liverpool resmi perkenalkan Fabio Carvalho pakai nomor punggung 28. Liverpool sejatinya hampir merekrut Carvalho pada detik-detik terakhir jendela transfer Januari 2022 lalu. Namun The Reds dan klub sang pemain yaitu Fulham gagal menyelesaikan transfer tersebut tepat waktu. Pada Mei lalu, Liverpool dan Fulham akhirnya mencapai kesepakatan soal Carvalho. The Reds harus membayar 5 juta pound sterling kepada Fulham untuk bisa mendapatkan gelandang berusia 19 tahun tersebut. Carvalho bakal langsung masuk skuad utama Liverpool asuhan dari Jurgen Klopp. Gelandang internasional Portugal itu akan mengenakan nomor punggung 28 di Liverpool. Carvalho sendiri pun tak bisa menyembunyikan rasa kegembiraan dirinya usai resmi menjadi pemain Liverpool. Carvalho mengaku tak bisa berkata-kata tidak ketika mendengar ketertarikan The Reds terhadap dirinya. Pekan depan Marcos Alonso bakal gabung Barcelona. Barcelona diketahui ingin merekrut beberapa pemain baru di musim panas ini. Xavi butuh beberapa amunisi baru agar El Blaugrana bisa bersaing di level tertinggi. Salah satu sektor yang ingin diperkuat oleh Xavi adalah pos bek kiri. Ia menilai stok bek kiri Barcelona saat ini butuh diperkuat agar pertahanan mereka bisa lebih kokoh. Sport mengklaim bahwa Barcelona akan mengunci transfer bek kiri baru dalam waktu dekat ini. Mereka akan mengamankan jasa Marcos Alonso dari Chelsea. Menurut laporan tersebut, sejak awal tahun kemarin, Xavi sudah ingin memboyong Alonso ke Camp Nou. Ia menyukai gaya bermain dari sang bek. Pemain asal Spanyol itu dinilai bisa memberikan dimensi baru di sisi kiri pertahanan mereka. Itulah mengapa Xavi meminta manajemen Barcelona untuk segera menuntaskan transfer Alonso. Setelah proses yang agak panjang, Barcelona berhasil mencapai kata sepakat terkait mahar transfer Alonso. Namun laporan itu tidak merinci berapa nilai transfer tersebut. Mereka hanya menyebutkan bahwa proses transfer ini kemungkinan selesai pekan depan sehingga Alonso bisa bergabung dengan Barcelona. Di Real Malaysia jalani tes medis di Manchester United. Manchester United akhirnya menunjukkan progres yang bagus di bursa transfer. Tim berjuluk Setan Merah itu dilaporkan akan mengunci transfer perdana mereka di musim panas ini. Pemain yang direkrut oleh MU itu adalah Tyra Malaysia. Bek Feyenoord itu dilaporkan sudah sepakat untuk pindah ke Old Trafford. Fabrizio Romano mengklaim bahwa proses transfer Malaysia ini akan segera kelar. Sang bek dilaporkan akan bertolak ke Inggris untuk menjalani tes medis di MU. Laporan itu mengklaim bahwa Malaysia saat ini sedang berlibur. Namun sang pemain siap mengakhiri masa liburnya lebih awal. Ia dijadwalkan bertolak ke Manchester United pada hari Minggu ini. Ia dijadwalkan akan menjalani tes medis sebagai pemain baru Manchester United. Menurut laporan yang beredar di Inggris, Malaysia akan menaikkan kontrak berdurasi panjang di Old Trafford. Bek berusia 22 tahun itu akan menaikkan kontrak berdurasi 4 tahun di Manchester United. Nantinya ada tambahan opsi perpanjangan kontrak berdurasi 1 tahun lagi. Cristiano Ronaldo bakal gabung AS Roma pada 7 Juli 2022. Kabar Ronaldo ingin meninggalkan United telah dikonfirmasi banyak jurnalis top. Bukan hanya Fabrizio Romano tetapi juga Duncan Castle dan juga David Orteil. Ronaldo ingin pindah karena ambisi meraih gelar juara. Romano melaporkan bahwa Ronaldo belum punya kesepakatan dengan klub manapun. Ronaldo dan Jose Mendes sebagai agen akan mencari peluang dalam beberapa pekan ke depan. Sebelumnya, ex pemain AS Roma bernama Fabio Petruzzi pernah mengatakan dirinya mendapatkan info dari orang dalam tim bahwa manajemen Gianluigi Rossi serius untuk membidik Cristiano Ronaldo. Ia pun mengatakan bahwa Roma sedang berusaha untuk mendatangkan Cristiano Ronaldo dan 7 Juli mungkin akan jadi tanggal pengumumannya tersebut.
Terlepas apakah benar atau tidak info yang diberikan oleh Petruzzi dan Angelo Di Livio, rekan tim Cristiano Ronaldo di Manchester United dan timnas Portugal bernama Bruno Fernandes memberikan jaminan partnernya itu bakal bertahan di tim berjuluk Setan Merah. Ketimbang Inter, Paulo Dybala lebih disarankan gabung AC Milan. Dybala kini resmi berstatus tanpa klub usai dilepas oleh Juventus pada 30 Juni 2022 kemarin. Bianconeri memutuskan untuk tak memperpanjang kontrak bintang asal Argentina tersebut. Sejak beberapa bulan lalu, calon destinasi berikutnya dalam karir Dybala mulai mengemuka. Nama Inter Milan paling kencang disebut sebagai calon klub baru pemain berusia 28 tahun tersebut. Rupanya Sacchi yang pernah sukses luar kala menangani Milan mengaku bahwa beberapa tahun lalu ia pernah memberikan rekomendasi kepada Rossoneri untuk merekrut Dybala. Bukan cuma Dybala yang diajukan kepada Presiden Milan kala itu Silvio Berlusconi, yaitu Sacchi ternyata juga memberikan saran kepada Diofoso Rosso untuk menunjuk Maurizio Sarri sebagai pelatih. Lebih lanjut, Sacchi meyakini bahwa Dybala akan lebih cocok bermain untuk Milan ketimbang Inter. Meski demikian, ada syarat yang harus dipenuhi Dybala jika memang bermain untuk Milan. The League sulit, Chelsea fokus Kalidou Koulibaly. Chelsea saat ini sedang aktif berburu bek tengah baru. Mereka butuh mencari pengganti Andreas Christensen dan Antonio Rudiger yang cabut dari Stamford Bridge. Menurut gosip yang beredar, Chelsea sedang mengarahkan radar mereka ke Italia. Mereka ingin memboyong Matthijs de Ligt di musim panas ini. Dilansir dari Football Italia, Chelsea mulai mengalihkan target transfer mereka. Chelsea kini lebih fokus mendatangkan Kalidou Koulibaly. Laporan itu mengklaim bahwa ada alasan mengapa Chelsea mengalihkan target transfer mereka. Ini disebabkan mereka kesulitan untuk memboyong De Ligt. Juventus sendiri membandrol sang bek dengan harga yang tinggi. Mereka tidak mau menerima tawaran di bawah 80 juta euro. Masalahnya Chelsea punya banyak pemain yang harus mereka datangkan di musim panas ini. Jadi mereka tidak bisa membayar semahal itu ke Juventus untuk transfer dari De Ligt. Laporan itu mengklaim kini Chelsea fokus untuk mendatangkan Kalidou Koulibaly dari Napoli. Secara kualitas, Koulibaly tidak kalah dari De Ligt. Bek timnas Senegal itu secara konsisten menjadi bek yang tangguh di Italia dalam 5 tahun terakhir. Selain itu, harganya lebih murah karena kontraknya akan habis di tahun 2023. Sintayong kecam supporter timnas Indonesia U19 bakar flare. Pelatih timnas Indonesia U19 Sintayong mengkritik aksi supporter yang membakar flare dan menyulut petasan pada laga perdana grup A Piala AFF U19 kontra Vietnam U19. Ia meminta kejadian tersebut jangan terulang kembali. Tidak ada yang keluar sebagai pemenang dalam pertandingan timnas Indonesia melawan Vietnam di Stadion Patriot pada Sabtu kemarin malam. Duel tersebut berakhir imbang tanpa gol. Ribuan supporter timnas Indonesia U19 hadir langsung ke stadion. Para pendukung tersebut tidak pernah lelah mengasihkan dukungan mereka untuk skuad Garuda Muda yang bertanding. Sayang, pada menit-menit akhir pertandingan, sejumlah supporter menyalakan flare dan membakar petasan. Padahal sebelumnya mereka tertib dalam mengasih dukungan. Sementara itu, pemain timnas Indonesia U19 bernama Marcelino Ferdinand tidak ambil pusing dengan adanya flare dan petasan. Ia menyebutkan rekan timnya tetap berkonsentrasi ke pertandingan. Hasil pertandingan Borneo FC versus PSM Makassar. Borneo FC berhak lolos ke semifinal Piala Presiden 2022 usai mengalahkan PSM Makassar dengan skor tipis 2-1. Dalam partai yang digelar di Stadion Segiri pada di Samarinda Minggu tadi malam. Laga baru berjalan 5 menit, Borneo FC sudah memimpin berkat sundulan Agung Prasetyo setelah memanfaatkan umpan Jonathan Bustos. Kiper PSM Makassar bernama Reza Arya Pratama gagal menahan laju bola. Gol kedua Borneo FC tercipta pada menit ke-18. Matias Pato sukses memanfaatkan bola lambung untuk kembali merobek jala gawang dari Reza Arya Pratama.
Setelah terus menekan, PSM Makassar baru bisa mencetak gol menit 76. Sepakan tendangan bebas Wiljan Pluy mendarat telak di belakang gawang Angga Saputro. Itulah berita sepak bola terbaru hari ini yang kami rangkum. Agar kalian tidak melewatkan berita-berita terupdate lainnya dari kami, caranya adalah klik logo subscribe kami lalu nyalakan tombol loncengnya juga ya. Selamat beraktivitas kembali, see you in the next time.